bahas loh. Nanti kita bahas. Sama kayak Yuni. Anak gue banyak, umur 50. Udah belum? Tunggu biar dulu ya, guys. Udah belum nih? Siap. Senyum. Sini. Dia serius banget. Dia siap-siap mau ngedit foto deh. Udah dipegang foto gitu dia mau ngedit. Mau ngedit. Udah ya, guys. Mulai ya. Ya. Nanti tiap naik mobil sakit perut. Bismillahirrahmanirrahim. Udah record belum? Udah mulai record belum? Ya, semuanya di mute. Kita mulai ya. Kecuali yang nggak mute berarti Dipa, gue, sama Encek karena ngaji. Yang lainnya tolong di mute. Dimutin punya gue. Mut main. Itu dia anak Yuni nongol. Udah? Kita mulai ya. Dimutin punya gue. Apa sih Sun? Sun tuh selalu minta di-mutein punya gue deh gitu. Cek, mutein punyanya Sun tuh. Udah ya. Ayo Kak, aku udah siap. Cek Sun belum cek. Sun. Belum di-mute. Erli sambil masak tuh dapur soalnya. Nuansa dapur. Sun cek, Sun. Kita sambil dicek ya. Udah ya. Allahu Akbar, deg-degan nih gue. Udah? Oke, cek. Record. Santi benar-benar dah. Udah ya? Ya. Cek kalau udah ngomong 1, 2, 3, gue mulai nih. Hening loh seketika. Udah? Ya. Udah cek. Tati diam, jangan bikin suara lagi Tati. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah siang ini alhamdulillah banget nih rame 24 orang kita kembali melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kali ini hobi, yakin banget deh. Hobi foto, hobi video, pasti semua semangat deh. Apalagi foto maunya kelihatan kurus, mau kelihatan langsing, mau kelihatan tirus. Nah, nanti ini kita dapat tips and trick dari sahabat kita, Uma Dipa. Nanti akan ngejabarin sambil sekalian ada prakteknya juga. Biar acara kita ini insya Allah selalu diberkahi Allah, kita dengarkan dulu bacaan Al-Quran dari sahabat kita. Mami Nisa oke? Dia lagi sibuk tuh. Oke ya, oke. Kita dulu bacaan Al-Quran dari sahabat kita Anissa Hasana kepada kita persilakan. Tafadhali ukti. Perlu nyanyi nggak ya? Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillah tadi sudah dibacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara kita siang ini ilmu kita bermanfaat. Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga rezeki kita, Allah lindungi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, nggak berlama-lama lagi ya. Narasumber kita siang ini tuh si Uma Kece itu yang udah pakai kerudung rapi, biasanya pakai mukena rebah, sekarang harus duduk manis, berdiri. Kita sama tahu ya dari di DN dulu tuh dia selalu ke bagian seksi dekor. Berarti dia punya kelebihan dalam kreativitas yang tinggi ya. Sampai sekarang beliau pun menekuni bidang fotografi. Itu tuh Nope tuh, sebagai bocoran, itu Nope itu posting-posting kue putri salju yang kece, nastar dia yang bersebur-sebur itu, semua itu hasil karya fotonya dari Uma Dipa. Jadi biar nanti teman-teman semua yang punya usaha biar bisa fotonya bagus, videonya juga bagus, boleh disimak nih nanti paparan dari Uma Dipa. Nanti buat anak-anaknya nih kayak Nurma nih, selamat datang Nurma angkatan 24, ikut join di sini karena anaknya hobi fotografi, jadi dia lagi hobi-hobi foto gitu. Jadi nanti mungkin Uma Dipa bisa kasih kita masukan untuk fotografer pemula itu pakai kamera apa misalnya, dan teman-teman boleh siapin ini ya, siapin pertanyaan sehingga apa yang ada tersangkut di hati tentang beberapa cara ngedit video, foto, apapun boleh tanyain bebas. Nanti insya Allah Uma Dipa siap membantu. Oke kan Uma? Oke, insya Allah. Uma? Yes. Uma? Hadir. Oke Uma, silakan. Silakan. Oke. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget juga nih, soalnya dadakan banget Demar ngasih taunya untuk ngisi materi hari ini, jadi nggak ada persiapan slideshow apa gimana. Cuma kalau misalnya pengen lihat hasil-hasil foto, boleh buka IG Dian Uma. Nanti kalau misalnya emang ada pertanyaan tentang cara fotonya seperti apa, bisa dikasih lihat aja nanti biar kita sharing bareng. Awal-awal ceritanya jadinya pertama kali suka foto ya. Kalau misalnya untuk pertama kali suka foto-foto itu sih udah lama. Cuma ya semakin terpacunya itu ketika ngelihat Instagram temen, dia itu selalu posting tentang fotografi dan bingung lah captionnya itu ada tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Dan itu juga mention ada salah satu akun foto. Dibuka-buka, oh ternyata ini seru juga nih. Jadi ada satu akun foto, akun pefotoan, di mana yang setiap harinya itu dia ngadain challenge, dan setiap hari temanya berubah. Jadi misalnya foto tentang buku, foto tentang makanan, dan lain-lainnya. Itu semakin bikin penasaran nih. Ya udah, akhirnya sempat nanya-nanya sama temen, ternyata bisa kok pakai kamera. Wah, kamera handphone, kamera handphone bisa, oke. Akhirnya di kotak-katik, bahkan sempat juga dapat komplainan dari Bu, setiap kemana-mana ngejepret objek. Ya cuma emang penasaran aja gitu loh, teknik angle segala macamnya itu emang benar-benar dipelajarinya otodidak lah. Akhirnya lama-kelamaan dapat passionnya, dapat tone-nya, nanya-nanya ke tempat yang lain. Kita juga dapat aplikasi apa yang paling gampang untuk pemula, akhirnya dikasih tahu, kotak-katik, akhirnya dapatlah feel-nya seperti ini. Jadi seperti yang kita ketahui, fotografi itu berasal dari kata Yunani, fotos artinya cahaya, grafis itu artinya melukis. Jadi intinya fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Intinya sih kalau misalnya untuk pefotoan itu emang selalu itu didasari dan di support itu oleh cahaya. Jadi ketika cahaya itu bagus, otomatis hasil foto kita akan bagus. Contohnya kalau untuk foto-foto produk, foto-foto orang, itu cocoknya tuh dari cahaya matahari itu dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Kalau udah di atas jam 10 pagi sampai jam 4 sore, itu bakalan rush, warnanya juga agak kuning. Jadi itu kalau misalnya untuk foto itu bagusnya jam 7 pagi sampai jam 10 pagi, sama jam 5 sampai jam 6 lah. Itu yang udah maksimal banget untuk kalau misalnya kita pakai cahaya ilahi lah bahasa kerennya. Tapi ada juga yang foto pakai alat-alat fotografi itu
dengan lampu-lampu storbis apa segala macam. Tapi untuk pemula nggak perlu lah sampai situ. Terus apalagi ya yang mau dipertanyakan apa nih tentang teknik fotografi? Teknik fotografi itu kita bisa ngambil angle itu ada 3. Pertama eye level, jadi objeknya itu benar-benar rata sama mata kita. Contohnya, bentar, aku kasih tahu contohnya ya. Present kali Uma, kasih lihat fotonya. Ya, ini ntar diinin. Nih, sorry ya, kelihatan nggak? Ini eye level. Jadi objeknya itu Kayaknya sejajar dengan mata kita. Ada di status. Maklum ini foto produk baru. Ini level. Jadi level itu diambilnya untuk foto produk. Foto produk itu yang benar-benar close itu kita pakai level. Jadi untuk pengambilan foto itu sejajar dengan mata. Ada juga flat lay. Flat lay itu kita ambil dari atas. Contohnya yang kemarin udah kita praktekin seafoodnya, seafood platternya Mang Wandi itu ambil dari atas. Gini, objeknya ada ini objek, kita ngambil begini, itu flat lay. Itu jadi abrak-abrak ada di bawah kelihatan semua. Jadi itu namanya level. Terus juga yang sudut 45 derajat. 45 derajat jadi ini objeknya kita ngambilnya agak miring begini. 45 derajat itu bisa jadi kelihatan objek makanannya di bawah dan ini produknya. Ini contohnya untuk foto produk ya. Kurang lebih seperti itu. Terus kayaknya sih kalau misalnya untuk teori berat banget ya. Jadi mendingan kita itu sharing pertanyaan sambil langsung dijawab, dikasih tahu. Karena kalau misalnya untuk ngomongin teknik fotografi itu bakalan habis nih waktunya. Ada yang namanya segitiga exposure, kalau misalnya emang kita udah pakai kamera, ada yang namanya ISO, ada yang namanya shutter, dan itu kayaknya sih untuk pembahasan kali ini kayaknya nggak usah dulu gitu loh. Kita sekarang benar-benar mempelajari untuk foto di handphone aja ya. Itu nggak teman-teman nih? Setuju nggak? Apa mau dibahas juga tentang ISO, shutter, dan segala kan aja kayak gini aja kalian. Ini yang belum di mute dong, Say. Biar jelas nih si Uma ngejelasinnya. Ya maaf banget nih yang belum di mute jangan. Nih, Dipa. Di. Oi, hadir. Kayaknya langsung kita buka pertanyaan aja kali ya kalau foto kayak gini tuh. Ya kan? Yang pasti kan tadi udah ada tiga cara teknik ngambil foto. Pertama eye level. Yang setara mata, terus dari atas sama dari 45 derajat gitu kan. Itu dasarnya banget kan. Nah, biar yang lainnya lupa satu lagi. Aduh, jadi pengambilan itu dari bawah ke atas from eye level. Jadi ngambil begini nih. Itu untuk objek yang tinggi. Biar kelihatan langsing ya? Biar kelihatan tinggi. Biar kelihatan tinggi ya, benar. Berarti ada empat teknik nih. Nih, pokoknya kalian yang mau yang dasar banget foto itu berarti ada 4 teknik. Pertama setara mata, terus yang kedua dari atas, ngambilnya dari atas, terus yang ketiga 45 derajat, yang keempat dari bawah biar objek terlihat lebih tinggi. Kayak model-model kita nih orang-orang ceper kayaknya dari bawah nih bagus nih, jadi kelihatan tinggi. Ya kan? Yang udah tinggi mah udah jangan. Gitu ini frog eye, jadi kita selfie dong sendiri, nyalain timer, ditaruh di bawah dan kita bergaya. Ini ngambil sendiri. Jadi nggak ada yang motoin. Keren. Kameranya bagus. Kita buka langsung pertanyaan. Kameranya bagus, katanya di apa efek kamera mempengaruhi? Handphone sekarang mah malah keren-keren, apalagi yang punya Xiaomi itu yang ada kamera muncul itu ya. Yang Xiaomi itu itu bisa 8 di antara Oppo, di antara Vivo. Itu tuh Xiaomi paling bagus. Untuk foto-foto Xiaomi. Oke, yang punya handphone tolong kita di support dengan Xiaomi-nya ya.
Oke, kita buka ya pertanyaan. Ini pertanyaan mendasar dari Sun. Maaf ya ini di luar zona kita. Nggak ngerti deh Sun. Ini bener-bener otaknya udah terblok dengan si kolagen itu. Dia bilang, Dem, itu si Uma juga glowing tuh. Resepnya apa lu Sun? Bener-bener dah Sun. Apa Uma resep glowingmu? Uma kok di mute? Suara. Sorry. Suara. Oke. Sun, gue cuma pakai air doa mama sama wudhu, Sun. Sama puasa Senin Kemis Sun. Itu tuh. Enggak, Sun. Gue nggak pakai apa-apa, Sun. Pakai sabun colek doang. Udah, ada lagi nggak Pakai sabun pertanyaan? colek. Lu mah unfaedah pertanyaan lu Sun. Glowing, nggak jelas. Ayo siapa yang mau tanya? Dia malu ya, kata dia. Damar, gue mau Nih nanya. ada nih. Iya Rida, Apa tuh? silakan Rida. Dipa Rida mau nanya. Boleh. Iya, itu kalau bikin video, terus masukin fotonya pakai aplikasi apa ya? Oh, gue banyak banget aplikasinya, Kak Rida. Aplikasi standar. Apa aja tuh? Aplikasi kalau misalnya untuk bikin video, misalnya kalau ada bikin teksnya, itu paling gampang pakai Quick. Q-U-I-K. Itu Q lagi, Quick. Q-U-I-K. Itu dia aplikasi buat edit. Itu gampang banget karena dia cuma udah ada template-nya, udah kayak gitu juga ada juga untuk penambahan lagu. Terus plus kalau misalnya emang lo mau bikin video pakai teks, itu dia depannya ada Quick. Gitu loh. Jadi nggak perlu dipakai misalnya lu ngambil apa namanya intronya ada tulisan itu dari aplikasi lain, kemudian lu tambel lagi, itu nggak perlu. Di Quick itu ada semua. Dia juga template-nya banyak sih. Nayu udah pernah tuh, Nayu udah bikin. Dia udah ngomong tuh, gue udah privat, curang lu, Nay. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Nurma mau nanya, boleh kok, Nur. Silakan dibuka aja mikrofonnya. Hai, itu Yason itu Dian Eko bukan sih? Siapa? Iya, bukan sih? Yansun Andega itu Dian Eko bukan sih? Kurang tahu deh. Tapi kayaknya mukanya iya. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Ya, Mute mau nanya, silakan Mute. Yang mau nanya nggak usah malu-malu, rugi. Yang mau nanya nggak usah malu-malu, rugi. Ya, Mute silakan. Videonya nggak usah ditampilin ya. Suaranya aja kedengeran ya. Tampilin dong mukanya. Nanti lo nggak muncul di video kita loh. Abis ini Dipa bikin video loh, habis pengajian. Nggak muncul loh. Nah, yuk nanya, silakan. Dipa mau nanya. Kata orang kan teknik foto itu yang bagus itu kan sepertiga dari backgroundnya. Bener nggak kayak gitu? Misalnya orangnya hanya sepertiganya, sisanya background belakangnya gitu loh. Itu tergantung juga sih, Mute. Langsung jawab ya. Kalau misalnya Tati sabar, Tati suka nggak sabar nih orang Mute. Mana sih Tati? Udah. Mute jenis fotonya apa? Potret orang ya? Iya, biar potret orang aja. Misalnya kalau kita lagi pergi-pergi gitu deh. Itu tergantung Mute. Kalau misalnya emang mau ngambil pakai view, mau ngambil pakai ambience, pakai apa namanya suasana-suasana yang di belakang itu nggak apa-apa emang seperempat. Tapi kalau misalnya dalam ilmu fotografi untuk potret orang itu biasanya emang setengah badan. Itu lebih bagus kalau misalnya untuk ukuran potret ya, yang teknik potret. Tapi tergantung sama selera sih Mute. Dan tergantung sama keadaan ketika emang mau foto, ketika dia emang lagi jalan-jalan di puncak yang view-nya keren, ya nggak apa-apa. Jadi orangnya itu cuma kecil juga nggak masalah gitu loh. Oh, berarti tergantung suasana ya, berarti ya. Tergantung suasana. Ketika kalau emang ambience-nya bagus, view-nya bagus ya sayang banget kan kalau nggak dipakai itu view-nya. Jadi orang ngambilnya cuma setengah. Kalau misalnya emang keperluannya hanya untuk potret, nih contohnya gini, ini potret nih, ini teman gue, karena kan nggak perlu ngambil ambience kan, jadi untuk potret seperti ini,
kalau misalnya ngambil ambience kayak Saki, gue ngambilnya Sakinya kecil kan, tapi di belakangnya view-nya itu Dipa, ambience itu apa? Ambience, aduh saya kan orang kampung, ambience nggak tahu. Ambience itu kayak apa ya Demar? Kayak suasana di belakang gitu loh, suasana, ngambil suasana. Background. Latar. Saya jangan fotografi banget lah, gue mah orang kampung. Ini Sakinya cuma yang kata Mute ya, sepertiga, tapi kita ngambil yang di belakangnya. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Kalau misalnya untuk foto orang, misalnya request orang difotoin kita kan juga seperti itu kan. Apakah dia mau bener-bener potret yang cuma setengah badan, apakah dia mau kelihatan background-nya gitu loh. Kembali lagi ke selera yang mau difoto gitu. Tapi biasanya kalau gue untuk semuanya gue ambil Mute. Mau yang setengah badan close up, apa mau yang ada view-nya, itu gue selalu pakai. Jadi biar ada biar ada stok foto gitu kan. Yang bagus yang mana nanti tinggal disimpan, yang jelek tinggal dibuang gitu aja sih. Mute kan lebar. Gak enak full badan. Mute lu lebar di tenda Mute. Mute udah jelas? Mute udah? Oke, jelas Dipa. Makasih Dipa. Thank you Mute. Pokoknya kalau ada apa-apa bisa kontak langsung Dipa. Kalau lo mau review, misalnya lo bikin video di apa namanya, di apa itu namanya Dipa? Biar revisi gitulah kayak dosen-dosen gitu loh. Boleh di quick juga oke. Iya. Pokoknya Mute kalau udah mengedit, mau launching, boleh kirim ke Dipa dulu biar dikoreksi yang mana yang bagus, bla bla bla. Mungkin bisa kali ya. Kita belajar dari hal kayak gitu. Iya. Betul. Oke, Dipa 24 jam. Oke. Siap, 24 jam online. Siap. Oke, thank you ya Mute. Selamat mencoba. Aku nanya dong. Iya, Dona nih, gue baru baca. Kata Dona mau nanya langsung apa dibacain? Tanya langsung aja ya sama Dipa ya. Oke, Don. Halo Dip. Yes, Don. Mau nanya Dip, itu kan tadi kan kayaknya dijelasin ini kan foto per orang ya. Sementara kan kalau kayak senam kan dulu tahu sendiri lah ibu-ibu senam kan gilanya maniak foto. Nah itu kadang kan ya salah-salahan aja gitu. Nah yang engkol yang bagus itu seperti gimana tuh? Itu berkerumunan ya? Bergerombolan ya? Kalau bergerombolan sih emang biasanya suka-suka sih. Paling cuma kalau untuk yang rame-rame biasanya sih nggak ada teknik Don, yang penting kena semua, ya kan? Semuanya kena. Tapi nggak pernah tuh diambil dari bagian, tadi kan kayak Dipa tuh contohnya kan dari bawah ya. Dari bawah kan kelihatan, kalau kamera dari bawah kelihatannya kan gede banget gitu ya. Nah itu untuk biar tidak terlalu kelihatan besar itu mesti kamera yang tertentu apa gimana tuh? Kamera apa handphone, Don? Handphone sih biasanya sih ya, kalau ibu-ibu mah. Biasanya kayak gitu eye level aja, Don. Jadi yang sejajar. Makanya gue tuh yang kayak kemarin, nih teman-teman juga kemarin foto, kita selfie sendiri, itu pakai ganjelan. Banyak banget ganjelan supaya posisi kamera handphone itu emang bener-bener sejajar sama objek gitu loh. Jadi gue senderin itu handphone kemarin karena nggak ada yang motoin. Jadi seperti itu. Tapi lebih amannya sih kalau misalnya emang bareng-bareng itu biasanya pakai tekniknya eye level. Orang-orang udah pada tahu lah ya Don, sejajar itu sama objeknya. Karena kalau misalnya emang dari bawah kan emang gede banget kan. Dan itu juga untuk kapasitas orang. Kalau misalnya macam-macam mau pakai flat lay apa segala macam kan juga kayaknya kurang pas. Jadi lebih baik ya eye level. Atau kalau misalnya emang mau berbentuk virus, biasanya kita tuh selfie. Difotoin sih kadang fotoin, kadang kita pakai timer. Kayak cahaya lampu juga mempengaruhi ya. Cahaya juga. Biasanya kalau misalnya lampunya kuning itu hasil fotonya jadi kurang bagus.
Iya benar tuh Dona. Kan kembali lagi ke cahaya ya. Kalau misalnya emang cahaya itu diusahain tuh jangan deket-deket lampu yang kuning. Jadi nanti mukanya jadi banget. Tuh. Soalnya kan kalau dilihat hasil tuh biasanya in sama out bagusan out ya di luar ya. Benar-benar luar. Itu Dari pasti kalau langsung matahari ya. cahaya ilahi emang paling bagus. Iya betul benar. Oke deh Dit. Oke Don. Ya makasih ya. Sama-sama. Ya, Dema makasih. Makasih Dona, makasih Dona, hati-hati di jalan. Ya sama-sama. Pertanyaan dari Ana, kalau kain master itu gimana terus di bawahnya ada Yuni main Sonic Forces. Hah, maksudnya apa? Gue nggak ngerti, Dip. Gue jelasin deh tuh. Itu Sonic Forces apa? Kayaknya Main anaknya Sonic yang Forces sama kayaknya Yuni kayaknya anak lo yang ngetik deh Yun. Itu tuh main Sonic Forces apa? Gue nggak ngerti deh. Ini aja kain master tuh, kain master. Kain master itu sebenarnya aplikasi video yang paling lengkap. Paling lengkap karena mulai dari untuk intro judul dia tuh bisa nge-cut gambar kemudian tempel akhirnya bisa menjadi logo, terus udah kayak gitu pemunculan yang kata-kata muncul itu loh, biasa tuh kalau misalnya di YouTube kan misalnya channel ini cring muncul tiba-tiba ada tulisan subscribe. Itu biasanya sih pakai KineMaster itu ya. Cuma emang seribet-ribetnya dan itu orang yang harus benar-benar sabar. Kayaknya guru-guru juga udah pada pakai KineMaster deh. Gue belum. Lo belum ya? Saki. Ini guru-gurunya Kimika semenjak home learning pakai KineMaster itu, bahkan di sekolah juga ada private KineMaster sendiri di sekolahnya untuk guru-guru buat ngasih materi anak-anak supaya nggak bosan. KineMaster oke, Nak. Cuma harus sabar-sabar aja. Dan tangan ini harus bisa jadi keriting karena ngezoomin, motongin, segala macam. Itu tekniknya banyak banget. Kalau dikupas satu-satu kayaknya habis waktu. Nanti kapan-kapan ya, Nak, kita kupas sendiri. Intinya sih itu KineMaster sih video yang paling lengkap. Bagus sih. Oh, oke. Ada yang nanya lagi? Ibunya Ana mau nanya. Suaranya dikeluarin. Ibunya Ana, Yus mau nanya. Kalau gue mau nanya nih. Ada mau nanya nggak sih? Gue baru datang, nggak tahu mau nanya apa. Ya udah, lu nanya aja. Norma mau nanya nggak, Norma? Siapa? Ana mau nanya? Ya, Ana nanya, munculin dong mukanya biar orang tahu muka cantik, bibir seksi lo itu. Tadi Pak, Yes, Nak. kalau mau bikin video yang nyambung itu kan, ada jeda nih, ada jeda. Gimana nyambungin supaya halus gitu, potongan-potongannya nggak kelihatan. Kalau untuk potongan-potongan videonya, misalnya lu punya 5 atau 6 video kemudian dijadiin satu, gue sih biasanya pakai InShot. Pakai aplikasi InShot. Banyak ya. Jadi handphone gue emang banyak banget aplikasi nih. Kalau InShot jadi maksudnya dia langsung enak gitu potongannya. Enak banget. Kalau InShot itu ketika Ana suaranya kejauhan, Nak. Bentar ya, Nak. Iya. Gue buka handphone dulu nih. InShot. Contohnya, kalau misalnya emang bisa diiniin, gue praktekin ya. InShot. Nah, ini InShot nih. Tampilan pertamanya, Nak. Itu kan ada pilihan bikin video, bikin foto, sama collage foto. Kita klik video ya. Nah, ini nanti ada new. Bukalah ini file-file video yang bakalan lu mau iniin. Lu mau bikin, gue kasih contoh, misalnya inilah video 3 video ini. 3 video ini tinggal lo klik, habis itu lo pencet OK, pencet ada tanda panah di bawah, nih muncul seperti ini.
Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Ini ada 3 video yang gue masukin ke sini. Nah, InShot ini di bawahnya ini ketika ada 3 video atau lebih, dia di bawahnya ada tanda pensil. Nah, tinggal klik tanda pensil ini. Nah, ini ada tinggal pilihan. Dia itu ketika merubah video itu bentuknya apakah bulat? Kita cobain bulat ya. Bulat. Terus ini slide. Nah, ini oke. Jadinya seperti ini. Jadi nggak bakal putus-putus. Nanti dia jalan nih. InShot yang paling, kalau yang gue pakai sih InShot ya, karena dia paling halus dan nggak ribet. Terus juga udah langsung ada pilihan ketika lu mau masukin lagu, itu udah tinggal pencet music aja, dan dia juga punya ada kayak perpustakaan lagu sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu dari handphone lu juga, nggak perlu dari file lagu lu juga. Udah ada semua di sini. Gue selama ini sih pakai InShot. Yang kemarin untuk video yang kita ke rumah, ke warung Mang Wandi, gue pakai InShot, nah. Tapi gue edit dulu tuh dari awal edit foto, kita collect di sini semuanya. Jadi ketika pemindahan dari satu foto atau satu video ke video yang lainnya itu nggak bakal kelihatan tiba-tiba tek gitu kan, biasanya patah-patah ya. Kalau dia ada ininya, kayak ada apa sih namanya, transisinya itu ada hit, ada yang bulat, tiba-tiba kayak ada yang nge-slide-nya lebih halus gitu. Gue lebih pakai ini. Oke, sip. Berarti untuk video lebih aman pakai InShot ya, Nak? Pakai Buat yang InShot. lain juga. Oke, Ana udah? Udah, Nak. Thank you, Ana. Pertanyaan. Ipa, pertanyaan dari adik kelas kita nih. Dari Norma. Kak, nanya dong fungsinya rasio di kamera HP. Katanya yang bagus rasionya 4:3. Tapi di HP aku adanya 3:4. Gimana tuh, Kak? 3:4 tinggal di rotate aja ya sebenarnya. Kalau misalnya tergantung lagi nih, tergantung kebutuhan lagi. Ketika untuk posting di Instagram, ketika nggak mau fotonya itu nggak mau kekat, itu biasa pakai 3:4 atau 4:5 gitu loh. Tapi biasanya kan orang pada nggak tahu tuh di Instagram itu ada pojok kecil yang segitiga kecil-kecil itu sebenarnya nggak cuma ukuran square aja untuk Instagram. Ketika klik di pojok kiri itu dia bisa jadi 45 atau 34 gitu. Fungsi rasio sih cuma untuk ini aja sih, kebutuhan. Kalau emang dia mau posting di Instagram biasanya pakai 3:4. Kalau misalnya 4:3 nanti tinggal di rotate aja Norma. Untuk rotate kayak menggunakan handphone untuk menambahkan aplikasi. Tapi kalau mau aplikasi kembali lagi ke Snapchat. Snapchat itu udah ada gitu. Oke. Ini kan tadi kita disuruh kita Mama Doji coba di mute ya Anda ya, baru nongol langsung bersuara, coba di mute ya Anda ya. Ya, dia akan download. Yep. Mama mau nanya, Mama Doji mau nanya. Enggak, udah di mute dong. Tadi kan kita disuruh download Snapchat ya. Apa sih Snapchat? Apalah gitulah. Gimana nih? Kita praktek dong. Bisa nggak? Snapchat praktek. Gue kayaknya ngirim satu foto ke grup DM22 ya. Jadi kalau mau praktek jadi satu gambar aja gitu loh. Jadi kelihatan. Oh iya, boleh. Bentar gue ke WhatsApp dulu ya. Jadi maksudnya biar tadi kan kita suruh download biar faedah gitu, biar sampai jangan faedah ya nggak Mah? Mah ada Norma Mah. Ini fotonya mau foto orang atau mau foto barang? Foto orang aja kali biar kelihatan lebih maksimal gitu kita ngeditnya. Nah yuk gatal mau komen. Gue mau jadi model. Ini Najung. Ayo kirim nanti gue kirim ke Norma juga biar kita belajar. Belajar ya. Contohnya foto siapa nih? Foto Saki ya? Iya benar foto Saki aja, jangan Ayu.
Mm-mm. Jangan Ayu. Nih foto Saki. Gue kirim di grup. Nih yang foto udah gue kirim. Itu foto mentah ya. Ah, ini benar-benar. Ini Kita foto edit. mentah segini. Iya, itu foto mentah. Ini segini foto mentah. Iya. Emang Astagfirullahaladzim, foto mentah gue mah gak kayak gini. bentar gue ke oper ke Normal handphone kita belajar satu edit. lagi. Aku kirim ke kamu ya. Aku kirim kamu foto ya. Ini foto anaknya Dipa. Ria cantik banget. Selamat datang Ria. Oke, kita ngedit. Emang udah pada Edit. Terus pada udah. Kan tadi lu suruh download kita Snapchat iya, itu. iya. Jadi buka Snapseed dulu. Bentar, mana sih Snapseed? Ini gue pakai Ini handphone kayak gini ya, buka Snapchat. Ya kan, buka Snapchat. Buka Snapseed. Nanti akan ada tambah. Masukin foto yang tadi gue Ria coba kasih. di mute, Ria di mute. Masukin foto tadi di mana tambah? Iya, tanda tambah itu klik. Ntar muncul seperti ini. Oke, terus klik Oke. muncul. Ah. Nah dulu di belum, sabar. Mana lagi Sabar. fotonya? Oh nggak ada, no item. Gimana sih kok gue? Yang lain muncul dong. Kok di gue nggak ada sih di fotonya? Ada nggak? Aduh, memalukan. Ini kan udah begini. Terus, gue munculnya kayak gini. Mana? Ada tanda plus? Ini. Tadi ada tanda plus, terus kan tanda plus. Terus kan gue masuk. klik. Emang pilih foto, berarti ke album loh. Ke album buka. Ke album, oke, ke album. Modified, bukan. Album, nggak ada juga. Nggak ada. Download. Udah lewat ya, lu lewat lah ya deh. Yaudah ya, lewat yang lain ya, silakan yang lain. Aduh, malu-maluin. Ini kalau misalnya bawaan Snapseed, itu di bawahnya ada beberapa pilihan. Ini yang instan ya, jadi nggak perlu yang satu-satu diedit manual. Ini ada pilihan instan untuk editnya. Tapi di sini nggak usah kita lirik dulu lah. Kita akhirnya mau belajar yang manual dulu. Kita pencet yang tools yang di tengah. Udah. Kalau misalnya untuk ngedit, biasanya gue selalu ngeklik detail. Detail nanti keluar seperti ini. Nanti kan ada tanda di bawah nih. Oops, sorry. Jangan buru-buru, takutnya nggak ke-uber. Ke detail ya. Ini buka detail, nanti tampilannya seperti ini. Ada tanda yang di tengah ini kita pencet. Nah, di sini ada pilihan structure sama sharpening. Gunanya yang di atas, structure itu untuk ngeluarin ininya loh. Apa sih namanya yang di belakang-belakang ini atau foto-foto ini supaya lebih tajam. Contohnya ini kan ada tembok nih di belakang. Kalau misalnya strukturnya kita geser ke kanan, structure geser ke kanan, itu temboknya itu akan jadi lebih kelihatan. Digeser aja kanan kiri biar kelihatan ininya, perbandingannya. Kalau dia ke kiri, berarti tembok itu akan menjadi halus. Kalau misalnya geser ke kanan, itu akan kelihatan tuh tekstur-teksturnya bakal kelihatan. Itu buat structure. Kalau gue sih biasanya lebih demennya sih yang structure-nya itu lebih kelihatan. Nah, habis itu pencet lagi ke sharpening, tinggal diturunin. Sharpening diturunin. Nah, sharpening ini buat menajamkan objek ya. Jadi objeknya biar lebih ketara banget dan garis-garis detailnya itu juga kelihatan. Nah, ini sharpening. Gitu. Kalau misalnya emang udah ngerasa cocok sama ininya, sama editannya, tinggal pencet tanda oke di bawah. Jadi seperti ini. Terus pencet lagi tools. Kalau misalnya untuk ada efek namanya efek drama. Drama ini lebih ke ini ya, ngeluarin teksturnya itu parah. Itu sih biasanya digunain buat buat pemandangan kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang kayak Saki kayak gini, ini kan modelnya kan lebih ke potret ya. Jadi mendingan nggak usah pakai itu.
Ada juga di sini black and white. Nah, ini ada pilihan black and white-nya. Jadi kalau misalnya tampilan foto mau hitam putih, boleh klik black and white-nya juga. Fungsinya ada semua sih, di Snapseed ini fungsinya ada semua. Jadi tinggal kita iseng kotak-katik aja. Ini yang black and white. Black and white pun juga banyak pilihan. Tuh, ini yang instannya juga ada. Gitu. Terus fungsi apa lagi? Fungsi untuk yang di sebelah sini nih, di tools lagi, yang di pinggir kiri ini, ada namanya tune image. Ini kan foto, tune image yang sebelah kiri atas. Oh iya Ini iya iya. pilihan, ada brightness, apa namanya, mau diterangin, bright. Jadi di Ini kananin. ambience itu ya. Kalau misalnya brightness, kalau misalnya emang fotonya ngerasa gelap, itu diteranginnya bisa di sini. Ini kan jadi terang banget tuh, kalau gue ke kananin. Kalau gue ke kiriin jadi gelap. Jadi kalau untuk handphone itu nggak usah takut kalau misalnya emang hasilnya gelap. Tinggal edit aja di Snapseed, itu bisa buat nerangin foto, bisa buat gelapin foto. Fungsinya banyak di sini. Terus ada kontras. Kontras itu dipakai biar warnanya ini keluar. Warna foto keluar. Nanti digeser-geser aja, bisa ngelihat perbedaannya seperti apa. Kontras. Ada juga cerutation. Nah, cerutation ini kalau misalnya biasanya udah pakai kontras, mending nggak usah dipakai. Karena warna itu akan jadi over. Nih contoh sarutasi. Jadi kayak untuk menajamkan warna lagi loh, menambah warna. Ini aja yang tadi gue edit saki, karena kontrasnya gue tambahin, sakinya jadi kuning kulitnya. Itu berlebihan berarti, jadi dikurangin lagi. Oh iya iya iya, kayak gue nih. Kalau misalnya Snapseed ini sih lebih ke selera ya. Jadi nggak ada patokan, oh gue harus berapa persen nih untuk naikin gambarnya, gue harus berapa persen nih naikin sarutasinya. Itu nggak perlu kayak gitu, karena untuk ngedit itu udah kembali lagi sesuai sama selera masing-masing. Gitu, Demar dan teman-teman. Bisa diklik, ada ambience, ada highlight. Jadi ambience itu kalau misalnya ditambahin itu akan, yang belakangnya itu akan lebih terlihat cerah ambience kalau misalnya ditambahin ininya ya, plusnya. Terus ada highlight juga. Highlight itu juga cahaya juga, sama. Kalau misalnya emang nggak suka ya tinggal digelapin aja, tinggal diturunin. Terus ada shadow. Shadow ini kalau misalnya emang ngerasa kurang ada item-item di pinggiran, ada pinggir-pinggirannya hitam, ya tinggal ditambahin aja lagi. Boleh dimain-mainin aja. Kalau warm, kalau emang fotonya yang paling bawah, kalau emang fotonya ngerasa itu kuning banget, bisa digeser jadi cold. Ini warnanya akan menjadi biru tuh. Tuh, ini white balance kalau di kamera. Tuh, ini kan kuning nih, kuning banget. Gue geser ke kanan. Kalau gue geser ke ini jadi biru kan? Gitu. Ini lebih ke apa ya? Ke suhu foto lah. Kalau emang ngerasa dia kuning banget bisa dikurangin sedikit. Tapi kalau misalnya emang parah banget ya over jadi biru. Ini sih lebih ke foto-foto yang agak-agak putih ya. Kalau untuk yang biru ini. Yes. Oke. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya fungsinya. Tapi kalau emang mau nanya langsung nggak apa-apa, dijapri aja. Kurang lebihnya deh ya. Aplikasi yang paling gampang, paling lengkap. Lu mau nulis teks juga ada di sini. Mau bikin jadi old vintage juga bisa. Mau jadi grunge juga bisa. Terus juga mau ganti tone foto, warna-warna foto juga bisa. Di sini ada semua nih. Snapseed ini paling gampang. Banyak juga sih sebenarnya aplikasinya. Apa ini nih? Kan Snapseed ini kan udah enak banget nih, udah enak banget. Bedanya sama Quick apa? Quick itu untuk video deh. Oh, berarti kalau video tadi kan juga ada yang satu lagi tuh apa tadi? InShot ya. Lebih mudah kita pakai Quick apa InShot? Untuk kita pemula nih, kalau lu kan udah expert. Kalau kita kan masih pemula nih. Jadi kita lebih mudah pakai
pakai quick apa InShot? Gue sih kalau untuk pemula lebih prefer ke quick ya. Karena quick itu template-nya banyak. Template banyak, tulisan tinggal ditulis aja ketika lu mau nulis. Kalau InShot itu untuk bikin tulisan, dia itu juga harus motong detik loh. Misalnya lu mau tampilan tulisan lu selama 10 detik. Nah, itu lu setting sendiri tuh. Jadi susah juga nariknya, agak-agak riuh juga. Nah, ketika tulisan itu 10 detik hilang, berarti lu harus berhenti di titik ini. Itu agak-agak cepet sih kalau InShot. Tapi kalau quick, lu tinggal ketik kan, dia udah ini sendiri. Udah ada settingan sendiri. Itu juga kalau untuk lu bawa musik sendiri, dia itu ketika pergantian foto itu gantung sama ininya, menyesuaikan dengan apa namanya? Apa Demar namanya nada apa namanya, ketukan lagu itu dia menyesuaikan sendiri tuh kalau quick, jadi lebih enak. Oh gitu. Oh jadi untuk pemula disarankan quick ya. Nah itu kan teknik-tekniknya. Nah kalau fotografer pemula kayak misalnya gue lagi pengen nyoba foto-foto dong gitu. Apakah gue cuman bisa bermodalkan handphone aja itu cukup atau gue harus beli kamera? Enggak sih, gue juga awalnya pakai handphone Demar, makanya yang gue bilang itu sampai gue dikomplain Bu, setiap ada objek gue foto, setiap ada ini gue foto, sampai gue tiarap ya kan, karena gue penasaran gitu loh, nyari hasilnya. Sebenarnya sih kamera tapi juga. Tapi punya kamera juga Itu karena tuntutan yang Demar. mirrorless itu. Oh berarti kalau kita udah mau serius baru kita punya kamera gitu. Yes, karena kalau gue lihat dari kebetulan kan gue juga ikut komunitas foto. Awalnya sih cuma iseng-iseng, cuma bermodalkan handphone. Akhirnya pas ngelihat teman, ternyata dari hobi foto itu bisa menghasilkan sesuatu loh. Ya udah, akhirnya kenapa gue nggak coba-coba, dan dapat juga sih dari temen, lu mau nggak motoin ini gue, dagangan gue, dia bilang kayak gitu kan. Ya gue nope ya enggak, ini sebelum nope mah udah pakai kamera. Itu gue cuma pakai HP, ya udah nggak apa-apa, ya udah dong, akhirnya modal nekat, ternyata diapresiasiin lah sama semuanya gitu loh. Ketika gue setor foto ke komunitas juga responnya juga bagus. Nah dari situlah ya ini ngomong sama Bo, boleh nggak punya kamera? Ya kalau misal mau ditekunin ya silahkan. Ya udah dapat izin ya udah lanjut nih. Alhamdulillah sih sekarang ada ada foto-foto yang bisa dibantuin buat difotoin temen nih, foto produk. Ya lumayan, bayar sedikit lah buat beli lipstick sama bedak. Kolagen, jangan lupa beli kolagen biar glowing. Sunblock gue lupa beli Sun. Itu Demar. Jadi kalau bisa ya memang hobi yang menghasilkan lah gitu loh. Ini soalnya kan kebanyakan dari anak-anak kita, teman-teman udah pada punya anak ABG nih, pasti kan secara fotografi itu menarik kan, jadi banyak anak muda yang suka banget fotografi gitu kan. Gua aja yang sering naik KRL itu suka banget lihat anak ABG motoin kereta. Gua nggak ngerti tuh seninya di mana tuh, mereka nungguin kereta di pojokan terus mereka foto, dan itu mungkin ya itu tadi yang awalnya berawal dari suka foto kali ya, jadi hal-hal objek kecil juga difoto gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang anaknya hobi foto, pakai handphone aja dulu, fasilitasi handphone yang cukup bagus kameranya. Nanti kalau misalnya dia udah dapat feel-nya, dapat apanya, baru beliin kamera gitu kali ya dia. Yes, sama ini edit foto, teknik edit foto itu penting. Foto yang biasa bisa jadi luar biasa. Gimana? Ngedit di laptop. Untuk laptop gue belum pernah ngedit di laptop loh. Tapi cuma untuk teman-teman yang udah biasa ngedit di laptop, itu juga aplikasi Lightroom juga ada di sana. Lightroom itu yang paling. Ada yang nanya, Lightroom itu buat apa? Nyambung edit nih. Juga. Biasanya gue kalau misalnya emang udah ngedit di Snapseed kurang greget, kurang apa gitu. Jadi gue setelah ngedit di Snapseed, gue lari ke Lightroom. Karena bisa. Lightroom itu bisa. Kalau misalnya enggak, yang kita udah edit di Snapseed tadi kita pindahin ke Lightroom bisa? Bisa.
Nggak Oh. pulangnya ketika lu udah dapat editan dari Snapseed, lu save. Nanti habis itu lu masukin ke Lightroom. Itu paling cuma dipoles-poles dikit pinggirannya. Misalnya gue itu paling suka kan dark mode ya, foto gelap. Gue itu paling suka dark mode. Jadi paling untuk apa namanya, yang lingkar vignette-nya lah, bahasa itu vignette. Vignette-nya gue gelapin supaya apa namanya objek itu bisa kelihatan lebih terang. Terus untuk nerangin, biasanya itu gue pakai Lightroom. Sama di teknik fotografi itu kan untuk jenis-jenis foto itu kan macam-macam. Ada landscape, ada still life. Nah, gue itu paling hobi still life fotografi. Jadi lebih memoto barang-barang mati. Tapi terserah deh barang-barangnya mau gue gaya-gayain apaan gitu loh. Itu lebih bebas menurut gue. Karena nggak ada patokan untuk ngedit warnanya jadi ekstrim atau gimana. Beda kan sama yang food fotografi ya. Kalau misalnya emang teman-teman punya usaha makanan atau segala macam, itu sih saran dari gue untuk fotonya itu jangan terlalu ekstrim merubah warna sama produk aslinya gitu loh. Jadi ketika ntar lu jualan, lu bikin warnanya begini, tiba kenyataannya warnanya begini, itu kan pasti jadi dapat komplainan. Food fotografi itu sih yang menurut gue sih agak-agak susah ya, agak-agak susah sih. Karena untuk menyesuaikan dengan warna aslinya itu kita penting banget itu, nggak boleh. Sama properti fotonya agak-agak ribet, piringnya lah ya kan, terus cangkirnya yang banyak banget macamnya itu. Jadi gue agak kurang tertarik sama food fotografi. Caranya di luar. Oh, still life yang barang-barang lu mau taruh apa lu taruh di atas buku nggak masalah ya kan, itu namanya still life. Sekana lu aja. Terus satu lagi, kalau misalnya untuk foto jangan takut salah, karena nggak ada yang salah dalam fotografi gitu loh. Yang salah posisi badan di gendut, kurus, itu yang salah. Itu bisa diedit deh, Mar. Bisa diedit semuanya tuh sekarang bisa diedit. Itu yang gue mau tanya sama lu, ingat nggak kemarin kita foto, gue bilang, aduh belum pakai lipstick, udah tenang, nanti ada editan. Nah itu tuh ada di itu juga nggak, Snapseed juga nggak? Oh, itu dia. Enggak, itu kalau misalnya untuk ngedit untuk make up ada satu nih yang gue suka. Namanya Meitu. Aduh banyak banget. Nah, banyak emang. Meitu, Meitu. Dip, kemarin Meitu, Meitu. Meitu, Maaf Anda Tati belum dibolehkan berbicara, Anda Tati, maaf ya. Foto kemarin katanya mau lu dandanin. Mana kalau lu dandanin? Aku terlalu lelah Tati dari Tangerang ke Jakarta, sebelah tipis ya kan. Itu jauh banget. Oke, nanti ya Tati komplain foto ya. Kita lagi bahas teknik foto nih. Lu jangan ngerusak suasana ya Tati. Ini ternyata tadi Nurma bilang ternyata di HP aku ada Lightroom sama InShot. Iya, oke. Nanti mungkin kayaknya Norma bakal ngechat lo ya. Nanti gua kasih nomor lo ke Norma ya. Soalnya ternyata di handphone dia udah ada Lightroom sama InShot. Anak bujangnya udah download duluan. Tapi nggak ngerti. Justru emaknya kayaknya nggak ngerti gua rasa. Anak-anak sekarang justru lebih banyak aplikasinya. Lebih banyak banget. Iya, kayaknya emaknya yang gaptek ini sih, Nur. Kayaknya lu yang gaptek, Nur, bukan anak lu yang gaptek. Lu yang gaptek. Oke, nanti aku kasih nomornya Kak Dipa. Nanti kamu bisa chat Kak Dipa. Oke, Nurma. Pokoknya kalau gue sih prinsipnya sama kayak lu, selagi itu positif, anak-anak nggak apa-apa, fasilitasi aja selama itu kegiatan positif, ya kan? Yes, betul. Si Kimi juga sekarang udah mulai. Si Kimi ini kan selalu jadi asisten gue kan. Iya. Jadi ketika gue ada tema foto hand in frame di mana harus pakai tangan, itu gue selalu pakai tangannya Kimi. Jadi Kimi. Jangan pakai tangannya Tati, nggak bagus. Jangan pakai tangan gue juga, tangan jahe. Jelek banget.
Berapa itu harganya? Sekarang kayaknya udah 5-an ya. Juta lagi. Udah 5-an. Dulu awal-awal sih Lima. masih 5,7 ya. Sekarang udah turun kali. Karena kan mirrorless itu kayak handphone ya. Jadi tiap waktu itu pasti ada tipe baru gitu loh. Cuma yang penting sih lensa sih. Tapi yang bagus tuh merek Sony. Gue pakai Sony karena Sony warnanya sebenarnya sih Fuji lah paling bagus. Fuji itu warna tuh paling oke. Fuji. Fuji paling oke. Tapi kalau untuk Sony sih ya worth it lah Sony. Sama ini sih yang paling penting tuh lensa. Jadi kalau kamera, jadi gue beli tuh udah satu set gitu loh, body sama lensa. Dan ternyata setelah gue pelajarin, kita juga bisa beli bodinya aja gitu loh. Jadi nggak harus bawa lensa kit itu kita beli. Kalau mau hemat kayak gitu, jadi beli bodinya, nanti beli lensa yang jangan lensa kitnya dia gitu. Kalau lensa kitnya dia itu kan ada bukaan cahaya itu 3,5. Itu paling ini tuh, paling rendahnya 3,5. Kalau emang mau keren sekarang ada bukaan 1,2. Yang punya gua kan 1,8. Itu lebih bagus banget. Jadi lebih dapat depth of field-nya, yang ngeblur-ngeblurnya itu loh. Kalau misalnya yang 3,5 bukaannya kan ngeblurnya nggak terlalu parah kan. Kalau mau hemat sih gitu. Beli bodinya aja, nanti lensanya cari lensa yang lebih bagus. Oke. Itu ya buat yang berniat memberikan fasilitas buat anaknya, beli kameranya aja, nanti baru pilih lensa yang bagus. Boleh calling Tante Dipa ya, buat anak-anak. Terus ada pertanyaan nih. Kalau mau edit video dari Action Cam pakai aplikasi apa ya, kata Asna? Kalau mau edit video dari Action Cam, Tati di mute dulu dong Tati. Apa sih? Dari Action Cam. Dipa, kalau mau edit video dari Action Cam pakai aplikasi apa? Kalau misalnya video dari Action Cam biasanya gue transfer dulu ke handphone Asna. Jadi ininya nggak terlalu berat. Kalau misalnya Asna pakai apa camnya? Asna boleh on, Asna. Dokter, Bu Dokter. Mana nih si Asna? Jangan dia lagi nih. Asna? Ya. Nah. Oi. Asna. Hadir. Ada Wali Uktina Asna. Hadir lah. Asna. Tati bisa di-mute dulu nggak sih lo, Tati? Nggak bisa. Ayo Bu Dokter, silakan. Kedengaran jadi gue. Ya orang. Kedengeran. Kedengeran nih. Iya. Ayo lanjut. Jadi kan gue sih pakai Bipro 5 Plus. Kadang ya kita biasanya kan suka potong-potong video gitu loh, Dip. Nah ini rencana ada video mau kita satuin biar kayak dapet temanya gitu. Kaki gue sih udah coba tapi kayak masih kasar gitu loh. Itu pakai apa kamu? Coba InShot Asna. Karena InShot untuk transisi dari video satu ke video lainnya itu dia punya ini bentuk sendiri. Misalnya ketika mau satuin foto, untuk transisinya ada bulat, kadang ada slide yang halus. Itu ada kok di coba InShot nah. Asna. Nek. Ya, sehat-sehat Bu Dokter. Berapa bulan hamilnya? Tuh. Oke, sehat. Lu udah berapa bulan, Nek? Siapa? Lu. Gue nggak belum hamil cuy. Belum. Berarti doa dari gue. Berarti doa dari gue buat lo. Ya Allah, amin. Emang ya Bu Dokter. Tapi gue juga agak gendutan sih emang. Nggak Kita sih, semua agak gendutan. Udah lah, nggak usah bahas gendut. Cut. Nggak boleh bahas gendut. Oke, sok lanjut. Gue nyimak. Hati-hati jalan, Randy. Yo, siapa lagi yang mau nanya, guys?
Ini ada Guys, yang bilang ada yang usul guys, katanya Uma buatlah kursus muda fotografi. Ya nongol kita lagi. Iya lagi. Boleh. Ini kali ya. Enggak, maksudnya Uma kayaknya gini deh, kayaknya gini deh. Lo bikin kursus, kita meet up gitu. Itu kan kalau ketemu kayaknya lebih enak gitu loh. Kalau kayak Iya, gini bener. kan yang kece yang enggak kayak gue. Ya kan? Nggak apa-apa. Kayaknya emang ayo. harus ketemu. Iya, Ayo berarti nanti ya. smartphone fotografi aja kali ya, pakai handphone. Teknik gambar Iya benar-benar. pakai handphone. Boleh, Tuh boleh. katanya jangan buat umum, buat anak DN aja. Oke? Ya. Nanti dikabarin. Norma boleh ikut. Ada DN gue ceritanya. Ya, boleh. Udah. Iya maksudnya ya kalau bisa sih jangan hua idol. Kita lagi ya. Pokoknya Mina dah semuanya dah. Oke? Ada lagi Yeah. enggak? Di kalau gue mau beli kamera ikut gue ya. Asik, Demar beli kamera. Nih pertanyaan gue nih, gue kan masih ceritanya nih, masih niat kan, inama amalul binia. Gue masih berniat pengen jadi YouTuber. Follow ya. Subscribe ya guys. Gila gue ini promo banget. Nah, gue tuh kan kalau ngedit di handphone kan ngerasa gaptek ya, karena gue lebih senang buka laptop kan gitu. Lu boleh dong cari info tentang edit-edit di laptop, ntar gue ini sama lu dah. Oh iya. Kursus Ini private. Justru ilmu gue belum sampai laptop nih. Gue masih seputar smartphone. Semuanya gue edit pakai smartphone. Oh iya, kemarin ada yang nanya untuk video yang kemarin kita ke warung Mang Wandi supaya dapat frame foto yang cakep-cakep itu apa? Itu kembali lagi ke aplikasi. Jadi sebagai fotografi emang harus bener-bener nyari ini loh. Nyari aplikasi-aplikasi yang kekinian dan gampang. Itu aplikasinya namanya Story Art. Itu paling gampang banget. Cuma tinggal masukin foto. Itu digabung ya, story sama artnya gabung. Oke. Cerita seni bercerita gitu ya. Bahasa Indonesianya. itu gampang banget. Lu tinggal masukin aja, udah jadi. Nanti disatuinnya kembali lagi ke InShot. Hidup InShot lah pokoknya kalau gue ya. Oke, ada lagi yang bertanya. Bentar ya, dibaca dulu. Nur, jangan lupa Sony A6000, Nur. A6000. Yang gue pakai. Iya, tadi Norma nanya, Kak, tipe berapa gitu. Gue ulang lagi A6000. Terus, Di, lo harus traktir gue. Ini partisipannya 30 orang nih. Gila nggak lo? Abang gue nggak pede tadi. Lo harus traktir gue di Mang Wandi lo. Kepiting tumpah. Ada lagi nggak yang mau nanya, guys? Darwani mau nanya, Darwani. Ya. Yes. Yang tadi, yang aplikasi-aplikasi itu tadi soalnya kan boleh sambi, baru bisa megang serius tadi cuma dengerin doang. Kenapa lu toel-toel sama Jaka? Enggak, tadi lagi makanya cuman di offin kameranya lagi ada urusan, cuman gue tetap ngedengerin gitu. Paling si Bumi yang mantap kan. Jadi tadi si Bumi yang megang. Yang tadi buat membuka MA Maaf ya, maaf. Ini yang masalah kinclong gue edit ya, jangan sampai Sun nanya lagi nih, Demar itu glowing kenapa? Gue nggak mau pertanyaan itu muncul lagi ya. Dia suruh jangan nanya glowing. Masalah gue sekarang ini yang kata lu bilang pewarnaan, gue tuh sampai kalau baju atau bahan itu pasti selalu beda. Walaupun berubah bahan kayak begini, tapi gue yang ngubah bukan begini karena gue udah lihat bahannya. Tapi pas lihat di foto itu efek kamera lagi ya. Ya, efek kamera sama cahaya yang ada di cahayaan lu. Ada nggak yang bener-bener aplikasi yang bisa sesuai sama itu bahan warna itu? Bentar, gue buka pintu dulu ya. Gue buka pintu dulu. Ya, maaf guys, iklan. Narasumbernya buka pintu, maklum nggak ada mbak di rumahnya. Ain mau nanya, Ain.
ekoprint loh. Ekoprintnya bagus. Ekoprintnya bagus, sumpah. Nanti teknik ekoprint ya. Ya, Siap-siap Ain jadi pemateri. Narasumber berikutnya ekoprint. Belum lah, belum sampai situ deh. Aduh. iya, lanjut itu nih. ya. Cahaya ruangan juga mempengaruhi warna. Nggak ada gitu yang aplikasi bener-bener yang sesuai warnanya gitu. Itu biasanya kalau misalnya Nih. untuk yang sama banget warnanya pakai kamera nih. Kalau misalnya untuk handphone, tuh banget ininya. Banyak banget perbedaan warna di kamar Om Ya, aja. itu ya masalah gue itu tuh selalu itu tuh Bib. Iya. Nanti bisa diedit yang tadi gua ajarin nih, apa namanya? Pakai yang warmnya itu dikurangin atau ditambahin. Jadi Oh bisa iya, dicoba kemarin si Bumi yang begituin, dan gue nggak ngerti Bumi ini kotak warnanya beda, bukan begini. Nah, tahu tuh si Bumi yang kotak ngatiknya Bumi udah mirip kan? Oh ya. Nah, berarti lu private ke Bumi. Maka dapet kau tahu. Ya itu kalau Snapseed sih sebenarnya nggak ada teori untuk bisa ini ya, apa namanya? Kayak ini loh, teori paten gitu. Ininya harus nambahin berapa, ngurangin berapa. Yang tadi Iya, gue bilang itu kembali lagi ke selera. Kayak gimana? Ada yang sukanya terang, ada yang sukanya gelap, ada yang sukanya bener-bener warnanya itu tajam banget, ada yang suka kadang-kadang sampai apa namanya HDR-nya dikeluarin. Nah itu juga kan kembali lagi ke orang-orangnya. Iya, betul. Oke, thank you. Sip. Resuminya ya, apa aja gitu. Resume apa Di grup ya. upload sama fungsinya, iya di grup gitu, maksudnya di ringkasin ya. Sip. Oke. Thank you Ya, ya. lanjut. Thank you, Ani. Sama saya. Lanjut. Ain, mau nanya Ain. Dipen, ada rencana bikin ini enggak? Bikin kayak workshop tapi kita online pakai WA group gitu loh. Ayun pernah ikutan ikut kayak workshop gitu. Cuma karena sudah terlalu ramai orang ya jadinya ini ngomong kadang-kadang lewat gitu loh kadang. Tapi memang di setelahnya itu di apa sih namanya Istimbat. di lagi di itu ada rencana nggak mau bikin gitu kita aja. Itulah, tanya Demar deh. Gue tuh untuk tingkat kepedean, tingkat kepedean gue masih belum ada ini. Jadi selama ini kuliner kan ya, gue keren banget gitu. Gue selama ini masih jadi asistensiin gitu loh. Jadi ketika ada temen gue yang bikin workshop, itu gue masih jadi asisten. Tapi kalau misalnya untuk gue yang bikin workshop kayak gitu, karena banyak banget kekurangan gue di sini. Yang pertama untuk peralatan kayak strobis apa segala macam, lampu apa segala apa-apaan itu benar-benar nggak ada gue. Gue tuh cuma modal alat foto sama gue untuk menutup cahaya aja gue cuma pakai ini Anin, tau nggak lu alas kue cake yang itu. Nah itu karena dia memantulkan cahaya jadi kesannya gue dapat lampu di sana. Gue lebih menggunakan barang-barang yang ada di sekitar gue aja gitu. Jadi makanya gue selalu namain studio gue studio odong-odong karena barang-barangnya odong-odong semua, bukan yang bener-bener profesional gitu. Ini keren banget. Beneran deh. Odong-odong aja hasilnya maksimal. Remah-remah. Itu fotonya gue ngambil emang studio odong-odong gue di deket jemuran karena itu full of light ya. Jadi cahayanya banyak banget di sana. Dan gue itu kalau foto ya sekitar jam 7 sampai jam 10 pagi nyari aman. Karena itu ya. Oke. Paling tambah oke. Ada lagi yang mau nanya? Demar. Ain udah? Mau nanya lagi? Bisa itu ya, buka WS ya. Gimana nih tuh? Buka WS nanti kita pertimbangkan ya Yin. Sampai gue pede banget Yin, baru Ya, nanti. Keren. Ya, sip. Yuk, Oke. sama-sama. Oke, ya. Thank you Ain. Yuk. Sehat-sehat Bu Mil.
Ada yang mau nanya lagi, guys? Anti, halo Anti ada loh. Anti Arifianti. Halo Anti. Akhirnya dia nongol juga. Siap-siap ya minggu depan Anti materinya kita bikin kue. Oke. Nanti. Anti nongol loh. Iya. Ada lagi nggak? Halo Jamian kata Anti. Ya Allah subhanallah halo Jamian. Halo Anti Jamian. Ada yang mau nanya lagi nggak? Gue nanya dong Di. Iya lanjut deh. Gue kan nggak punya kamera yang kayak lo mirrorless atau SLR kayak gitu kan. Gue cuma punya kamera HP. Nah, gue kadang-kadang suka kalau kita jalan di malam hari gitu lo tau gak sih kalau di Senayan itu suka ada nasket tuh. Terus gue foto tuh nggak pernah bagus gitu, pasti kekurangan cahaya gitu. Terus tapi kalau pakai flash itu tuh jadi kayak apa sih? Jadi nggak bagus gitu loh. Gitu ya. Gimana tuh? Biar ketika kita foto di malam hari nggak perlu pakai flash dengan cahaya yang sederhana, tapi biar fotonya bagus. Apa perlu diedit lagi? Sekarang handphone sekarang itu ada kamera yang menunya expert. Expert itu juga lebih ke ini, yes, expert kayak apa? Profesional. Xiaomi ada, Oppo juga ada, Oppo F5 juga ada, Oppo F11 ada tuh. Jadi Oppo jadul. Lu Oppo apa? Oppo ayam. Ada deh expert. Ada. Nah itu dia ada ISO Demar. Ada pilihan ISO-nya, ada pilihan shutternya. Dia itu jadi fungsinya lebih ke... Maaf. Di mana? Lo lihat nggak kamera gue? Tunggu dulu. Ada foto gue. Mana? Turunin dikit deh. Ekspor di ujungnya. Dikatasin dikit deh. Naikin gimana sih? Aduh, nih kamera gue. Yang pas yang pilihan menu. Tuh expert udah ada tuh yang samping pano. Iya, terus? Lihat atasnya deh, bisa diedit nggak? ISO-nya bisa ditambah, dikurangin nggak punya lo? Yang mana? ISO itu yang mana, guys? Aduh, maaf. Nggak kelihatan, guys. Nih, tuh. Timer. Yang ini bukan? Yang kotak-kotak bukan, Di? Sebentar deh. Ini cuma ada Ultra HD on sama... Coba kamera lu deh. Kalau di handphone gue, itu ada pilihan expert. Nanti expert itu ada tulisan exposure, ada tulisan balance, ada AF-nya, ada IC-nya. Yes. Lu lihat nggak? Yes. Ya, di bawah. Ini. Nah, jadi kalau misalnya settingannya udah sama kayak settingan kamera tuh deh. Jadi lu kalau foto nggak usah perlu. Ya Allah, tuh kan. Itu Mbak, itulah emak-emak kan cuma bisa foto selfie, kagak paham. Gua aja baru tahu tuh kalau kita mau ngambil angle semuanya itu pakainya pano kan kalau di kamera ya. Iya nggak sih? Coba kamera. Jadi kalau pano tuh semua objek kelihatan. Iya, norak kan gue. Maaf ya guys. Pasti gue rasa mama yang lain juga banyak yang norak nih, yang kena korban gue doang. Yakin gue pada baru tahu expert itu buat apa. Emang gue mah korban. Iya itu lebih ke sana. Gue anget numpang ketawa lah. Tuh kan Ayu ketawa puas, padahal juga nggak paham. Itu lebih bisa dipelajari ketika gila lo. ISO-nya 100 berarti ISO itu adalah untuk menerangkan cahaya. Kalau ISO-nya rendah itu berarti gelap. Ketika lu emang mau nerangin berarti ISO lu tinggiin. Gitu. Oh gitu. Kalau yang lu bilang malam itu ya. Nurma mengakui dia juga gaptek. Dasar gue doang kesannya gaptek. Padahal banyak yang gaptek tuh. Sama. Oke, ada lagi yang mau nanya nggak guys? Norma juga gaptek. Kadem dirimu tak sendiri kata Norma tuh. Begitu. Gue mah korban Nor. Kalau di angkatan gue mah korban. Padahal banyak yang nggak ngerti. Gue aja yang mencuatkan diri, jadi seolah-olah gue doang yang korban gitu. Ada yang mau nanya lagi, guys? Guys, foto katanya Dipa, tolong ya Anda sebagai fotografer. Tetap gue ya. Terus udah kayak gitu, ntar gue bikin video berterima kasih dengan diri sendiri gitu. Dulu boleh nggak Dipa? Hah? Dipa? Di?
Oi. Di? Encek lagi moto. Encek lagi moto, gua tahu Encek lagi moto. Nih, gue fotoin satu-satu sambil nanya. Guys. Gue Demar. dong. Nggak gitu di, ntar muka gue cengok. Lu harus kasih tahu siapa dulu. Gue dulu. Lu. Gue nggak mau cengok muka gue. Gue dulu ya. Ya, 1, 2, tetap pakai cadar. 1, 2, 3. Belum. Ya, sambil mau nanya, ntar gue foto-foto Darwani senyum. 1, 2, 3. Gue terang nggak gue? Yang mau nanya langsung ya, guys. Nayu nggak usah lah, si Nayu mah ribet dah lu. Lu mah ketawa doang lah, bener-bener lu mah. Lu jangan rese deh, Den. Nah, ya, Cile, nah, salam buat Babang, Le. Gue pindah dulu, gue pindah dulu. 1, 2, 3. Dip, gue Dip. Nah, Gue pindah dulu. Lo pada tenang. Guys, ini foto nama yang disebut silakan senyum. Yang nggak disebut nggak usah senyum, oke? Terus siapa Lanjut, tuh? Dip. Erli, 1, 2, 3. Nah, terus next siapa yang mau gue? Ada di foto deh. Ayo, Yeay. 3. Ih, Nayu males. Iya, nanya deh. siapa lagi? Ayin. Gue udah Ayo, belum. Norma. Tunggu. Ayin. 1, 2, Ada 3. ikut foto. Siapa lagi? Foto ikut teman-teman. Cek. Udah? Norma udah belum, Ci? Norma, tunggu gue belum nemuin Norma. Bentar. Norma. Senyum. 1, 2. Norma. Sip. Terus siapa? Gue udah belum. Lo yang ribet tuh, Ana tuh. Kalau bilang foto dia nongol. Kalau nanya dia nggak nongol, terus tulis si Ana. Gue tahu banget dah. Cile. Yo, jidat lu doang lu. Alis sama mulut. Gue nggak mau alis sama mulut, ngaco lu, Nay. Virial siapa Virial? Ain udah belum? Ain udah belum? Ain udah. Cile. Play. Mana? Cile. Play. Aku Dip. 1, 2. Dari Padang, Dip. Oh, Jemir. Ya, udah belum? Belum ya. Langsung dari Padang, Jemir. Mana muka lo, Jemir? Udah. Munculkan. Ya udah kelihatan kan? Jamir kamera HP-nya dari atas biar nggak ke Oh gitu. Nah, iya dong. udah belum? Miring gitu. Nah, udah. Belum. Kurang Udah. lagi di atas, lagi naik Udah, Bute. Naikin, udah. Nah, oke. Nah, Nah, good. oke. Ya. Anti belum Anti. Gipa, gue udah Cek foto belum. semua udah belum? Siapa tuh? Cek Ana udah belum? Ana 1, 2. Ya Allah, guys, lu tidur ya, Ana? Iya, Asar sambil foto. Aku mau main Anti, tunjukkan wajahmu, Anti. Inang di Serang, langsung dari Serang. 1, 2, 3. Sip, Inong. Inong langsung didatangkan dari Serang. Inong. Inong ada 2. Pakai yang mana nih? Ya Allah, Inong boboan. Nong. 1, 2, 3. Mana sih si ini boboan? Luar Kirana biasa Eva loh, siapa? Inong. Lagi netein. Eva Fauzia. Kirana Eva Fauzia. Eva, fotonya Eva. Inus, ini kejar-kejar anjing nih. Harus foto. 1, 2, 3, Mute. Nah, Lu nggak ada empatinya sama temen dikejar anjing diketawain. Asna mana? Asna, buka munculkan Asna. Bayam. Risma Riza. Risma. pakai nama. Turo, 1. Cino mah aja lu mah. Turah. TNT. Itu hit. Yuni udah belum Yuni? 1, 2, 3. Nah, tuh hit udah. Sile udah. Santi Maksira.
Lu nggak pernah buka. Yuni udah Yuni. Nggak usah lah. Santi nggak jelas di sini. QI Om lucu, Cika 1, 2, 3. Nah, Puspit. Nggak ada. Mute udah ya? Udah. Kirana Eva Fauzia. 1, 2, 3. Eva nggak berubah. Haska Brand Channel siapa? Cen. What channel? Cen. Mami santai kayak di pantai deh, Mami. Deyus belum, Deyus. Mair. Deyus. Nah. Yo, tadi tidak dulu. Ya, 1, 2, 3. Aisyah, yo Aisyah. Udin, Mak. Demar udah semua. Udah semua? Udah. Oke. Udah semua belum? Partisipan? Guys, udah azan asar, ada yang masih mau nanya? Cek belum loh? Cek 1, 2, 3. Ya, oke ya. Guys, ada yang mau nanya lagi nggak? Udah ya. Ada yang mau nanya lagi? Nanti Japri aja kalau mau. Itu pun tak bisa. Oke, pokoknya intinya dari materi kita hari ini, intinya adalah jangan pernah takut untuk ngotak-ngatik foto, karena nggak ada yang salah dalam ngedit foto. Terus kalau misalnya itu cahaya yang bagus itu, ini istinbat ya guys, dengerin ya, ini istinbat nih. Cahaya yang bagus itu foto itu dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Di atas itu cahayanya agak susah. Tadi kata Dipa juga ada dari jam 5 sampai jam 6 sore ya, Dip ya? Benar ya, Dip? Dipa? Jam 5 sampai jam 6 sore masih bagus ya fotonya ya? Jam 4 sampai jam 5, Dede. Oh, jam 4 sampai jam 5 ya? Oke. Terus teknik foto itu ada 4, guys. Jadi kalau kalian nyoba foto kayak gini nggak bagus, coba teknik ini, ada 4. Yang pertama, eye level. Yang setara dengan mata. Kalau nggak bagus, kalian bisa pakai teknik yang dari atas. Kalau masih nggak bagus juga, pakai teknik dari bawah. Kalau masih nggak bagus juga, pakai teknik 45 derajat. Jadi itu teknik kalau nggak bagus juga, deh. Kalau nggak bagus juga, lu telepon Dipa suruh datang motoin lu, itu paling aman. Oke? Terus nggak usah repot-repot beli kamera, karena di ini smartphone kita nih, itu udah banyak banget. Tadi aja kita baru tahu ternyata expert itu bisa bikin foto malam kelihatan bagus. Jadi kalau buat foto, yang penting coba dulu, edit dulu. Tadi juga ada beberapa macam aplikasi editan kan, ada InShot, ada Quick, ada KineMaster, terus ada InShot, terus ada apa lagi ya? Lightroom. Pokoknya siap-siapin ini aja, siap-siapin memori handphone buat ngedownload itu semua aplikasi. Oke? Terus kalau misalnya kalian masih susah juga, ini gimana, nggak ngerti, nggak apa, nanti langsung kontak Dipa aja. Insya Allah Dipa mau membantu. Oke? Yes. Insya Allah. Tuhir makan, gue lagi ngomong dia mangap. Terus dia kaget, gue lihat dia lagi mangap. Oke? Ya udah, gue rasa materi sore ini sangat bermanfaat buat emak-emak kece kayak kita yang suka foto tapi bingung buat ngedit foto. Terus buat para guru, ini bermanfaat buat ngedit video, ngasih materi ke murid. Terus buat yang punya usaha-usaha, bisa buat foto-foto produk. Terus buat yang ibu-ibu yang di rumah saja bisa jelasin ke anak-anak, jadi suatu hal yang positif buat anak kita. Gua rasa cukup ya. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak lah ya. Terima kasih banyak buat narasumber kita, Uma Dipa. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Mute lo ketawa mulu kenapa sih, Teh?
Abis ini gue foto-foto lu di belakang. Dia di dapur, di belakang rumah. Langsung aplikasikan ya. Apa yang kita dapat hari ini langsung diaplikasikan. Jangan cuma dapat materi mandek, tapi dapat materi coba. Siapa tahu kayak yang menghasilkan. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan setelah materi kita Deh. Ya. Maaf, kalau misalnya emang ada salah-salah, terus juga kalau misalnya emang materi yang dikasih juga ada yang nggak dimengerti, ya kita emang tempatnya salah seperti Dorce. Maaf ya. Dipa, kita slogan kita cuma satu, kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan hanya milik Dorce. Islami banget kan? Gue rebahan. Udahan kan? Udah, pokoknya makasih banyak ya semuanya. Semoga kita sehat selalu. Ini nggak ada sesi doa nih, kita doa bersama aja. Semoga Allah selalu jaga kita, jauh kita dari penyakit. Allah mudahkan kita, keluarga kita, Allah jadi negara kita, cahaya Allah kita menuju surganya Allah. Udah Islami banget belum doa gue? Ya. Kita akhiri dengan Thank you. Dadah Dipa, Dema, makasih banyak hari ini. Selamat rebahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.